Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsi. Saya dari kelas B sore dengan NIM 0822232288. Di sini saya akan membacakan presentasi hasil karya saya, yaitu format berita. Apa sih itu format berita? Format berita pada umumnya mengikuti struktur piramida terbalik yang menempatkan informasi yang paling penting di bagian awal dan menyusunnya secara berurutan hingga informasi yang kurang penting di bagian akhir. Berita juga ada yang namanya media televisi. Media dalam televisi ini dapat disampaikan dalam berbagai format. Untuk menentukan format mana yang akan dipilih tergantung pada beberapa faktor. Di sini saya akan menyampaikan faktor-faktor itu. Yaitu yang pertama itu ketersediaan gambar. Jika gambar yang dimiliki sangat terbatas, reporter sulit menulis naskah berita yang panjang. Maka berita dibuat dalam format lebih singkat dan padat, atau dibuat dalam format tanpa gambar sama sekali. Yang kedua adalah momen terjadinya peristiwa atau perkembangan peristiwa yang akan diberitakan. Perkembangan terkini dari suatu peristiwa baru sampai ke produser ketika siaran berita sedang berlangsung. Sedangkan perkembangan itu terlalu penting untuk diabaikan. Jika ditunda terlalu lama, perkembangan terbaru pun menjadi basi. Atau stasiun TV lain kompetitor akan menayangkannya terlebih dahulu. Selain itu, format berita mempunyai juga jenis-jenis macam format berita. Di sini saya akan menyampaikan jenis-jenis itu. Yang pertama itu ada live on air. Yang kedua, phone report. Yang ketiga, visual news. Yang keempat, live on tape. Yang kelima, live by phone. Yang keenam, vox pop. Dan yang ketujuh, ada reader. Yang ke-8, voice over. Yang ke-9, voice over with graphic. Yang ke-10, sound on tape. Yang ke-11, voice over sound on tape. Dan yang ke-12 itu text. Lanjut ya, kita ke struktur penulisan berita. Dalam struktur penulisan berita ada perbedaan besar antara menulis naskah berita untuk didengar dan menulis untuk dibaca. Nah, ada yang namanya narasi berita televisi. Nah, biasanya nih narasi berita televisi ini memiliki awal yang baik, yaitu adalah pembukaan, pertengahan, dan penutup. Biasanya masing-masing bagian ini memiliki maksud tujuan tertentu. Untuk pembukaan, biasanya setiap naskah berita membutuhkan suatu pengait atau titik awal yang memberikan fokus yang jelas kepada pemirsa. Nah, untuk di pertengahan ini, biasanya semua rincian berita tak bisa dijejalkan di kalimat-kalimat pertama. Cerita di perkembangan di bagian pertengahan naskah ini biasanya memberikan rincian dari lain dan menjawab hal-hal yang ingin diketahui oleh pemirsa. Nah, yang terakhir itu ada penutup.
Biasanya di penutup ini kita jangan mengakhiri naskah berita tanpa kesimpulan, tapi kita harus mempunyai rangkuman dengan mengulang semua bukti terpenting dari berita itu, manfaat bagi pemirsa, atau perkembangan peristiwa yang diharapkan akan terjadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kata dan ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.